Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan nama saya Jessica Samar Ramadhani selaku representatif dari SMA Negeri 61 Jakarta sebagai pembicara satu dari tim pemerintah dengan mosi perdebatan di daerah rawan bencana. Dewan ini percaya bahwa negara seharusnya memprioritaskan mitigasi bencana dibandingkan relokasi. Saya akan mulai argumen saya dalam 3, 2, 1. Hari ini kami berdiri tegas mendukung mosi ini. Dan saya izin memberikan latar belakang juga definisi. Selama ini manusia memang hidup secara berdampingan dengan gempa bumi, banjir, longsor, tsunami, sampai letusan gunung api, di mana hampir setiap tahun pasti ada daerah yang terdampak oleh bencana. Masalahnya, ketika bencana terjadi, solusi yang sering kali diambil oleh pemerintah adalah relokasi atau memindahkan masyarakat dari daerah asal mereka. Padahal, relokasi tidak selalu menyelesaikan masalah. Banyak warga yang kehilangan pekerjaan, kehilangan identitas sosial, bahkan kembali lagi ke daerah asal karena tidak mampu beradaptasi. Karena itu, tim pemerintah percaya bahwa langkah yang paling tepat adalah dengan memperkuat mitigasi bencana. Dan kami izin memberikan beberapa definisi. Yang pertama, mitigasi bencana merupakan segala upaya untuk mengurangi resiko dan dampak bencana sebelum bencana itu terjadi. Kemudian relokasi merupakan pemindahan masyarakat dari daerah sebelumnya rawan bencana ke tempat baru secara permanen. Kemudian saya izin memberikan beberapa kata kunci dan posisi tim kami. Yang pertama, kata kunci utama dalam mosi ini adalah memprioritaskan. Sehingga maksud kami bukan mendiadakan relokasi secara sepenuhnya, namun bagaimana negara harus bisa melakukan relokasi hanya dalam keadaan tertentu. Namun tetap berfokus pada mitigasi yang tujuannya untuk mengurangi kemungkinan kerusakan oleh bencana itu sendiri terlebih dahulu. Maka posisi tim kami jelas. Kami setuju bahwa negara harus lebih memprioritaskan mitigasi bencana dibanding relokasi. Lalu, mengapa mosi ini penting untuk kita perdebatkan hari ini? Hal ini menjadi sangat penting untuk menjadi topik pembahasan pada hari ini karena menyangkut keselamatan para warga negara juga kehidupan sosial untuk bermasyarakat. Hari ini banyak sekali kebijakan relokasi yang dilakukan terlalu cepat tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi dan budaya warga. Dan jika terus dibiarkan seperti ini, maka akibatnya yang pertama masyarakat jadi hilang mata pencahariannya, yang kedua anak-anak kesusahan mengakses pendidikan, yang ketiga komunitas-komunitas yang seharusnya ada dalam satu wilayah jadi terpecah belah, dan yang keempat yang cukup sering terdengar oleh kuping kita adalah masyarakat kembali masuk ke lubang kemiskinan yang baru. Dan negara sering sekali menganggap bahwa memindahkan warga sama dengan solusi yang paling mudah. Padahal akar dari masalah ini masih menancap kuat karena belum benar-benar terselesaikan. Tim pemerintah sangat setuju bahwa resiko itu semua bisa perlahan demi perlahan dikurangi melalui mitigasi, guna memastikan masyarakat dapat hidup aman dan nyaman tanpa harus kehilangan kehidupan yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Saya izin memberikan status quo. Berdasarkan status quo hari ini, pemerintah memang sudah mencoba untuk melakukan mitigasi dan relokasi. Namun, pada kenyataannya relokasi seringkali hanya dianggap sebagai solusi instan setelah terjadi bencana besar seperti banjir atau longsor. Sementara setelah terjadi banjir atau longsor itu, biasanya masyarakat dipindahkan ke hunian baru dan pemerintah tidak bisa memberikan fasilitas yang memadai seperti pekerjaan masyarakat yang lebih jauh, lahan pertanian yang hilang, dan warga jadi sulit untuk beradaptasi. Oleh sebab itu, kami sebagai tim pemerintah ingin mengubah prioritas negara, karena prioritas suatu negara seharusnya bukan hanya memindahkan korban saja, tapi juga memperkuat perlindungan masyarakat sedari awal. Lalu saya izin memberikan beberapa batasan. Yang pertama, mosi ini menaruh titik fokus pada daerah-daerah yang masih layak huni dengan perlindungan dan teknologi mitigasi. Yang kedua, saya tegaskan kembali bahwa tim kami tidak menolak relokasi sepenuhnya, namun relokasi tetap bisa dilakukan jika yang pertama wilayah benar-benar tidak layak huni, yang kedua wilayah tersebut tenggelam secara permanen, dan yang ketiga wilayah tidak dapat lagi diusahakan untuk diperbaiki agar kembali layak huni. Yang ketiga, yang kami tolak adalah untuk menjadikan relokasi sebagai solusi utama atau satu-satunya untuk semua daerah rawan bencana. Lalu saya izin memberikan beberapa argumen dan solusi. Argumen kami yang pertama, mitigasi akan menjadi sarana yang lebih efektif dalam melindungi warga serta kehidupan sosial mereka. Karena perlu diingat bahwa relokasi bukan hanya sekedar memindahkan tempat tinggal, namun juga sebagian besar kehidupan seorang dari rumah yang sebelumnya. Seperti ketika nelayan dipindahkan dari laut, mereka akan kehilangan mata pencahariannya. Kemudian apabila seorang petani dipindahkan dari tempat tinggalnya, ia juga akan turut kehilangan sawahnya. Sementara mitigasi hadir sebagai jalan tengah yang memungkinkan masyarakat tetap tinggal di daerah asal dengan perlindungan yang lebih baik. Dengan begitu keselamatan dan ketentraman setiap warga negara tetap bisa dijaga tanpa menghancurkan kehidupan bermasyarakat.
Argumen kami yang kedua, mitigasi dapat menawarkan kenyamanan jangka panjang, di mana relokasi sendiri merupakan pilihan cepat yang seringkali gagal dalam masalah jangka panjang. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa warga kembali lagi ke daerah asal mereka karena biaya hidup di sana lebih terjangkau, pekerjaan yang lebih dekat, atau ikatan yang tidak bisa dihapuskan begitu saja. Mitigasi di sini menciptakan ketahanan jangka panjang, infrastruktur yang baik yang bisa dipakai bertahun-tahun dan melindungi lebih banyak orang. Lalu argumen kami yang ketiga adalah negara memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi, bukan hanya sekedar memindahkan. Kalau saja setiap daerah rawan bencana langsung dikosongkan, maka jutaan orang harus pindah tempat tinggal saat ini juga dan itu tidak sama sekali realistis. Solusi yang bisa kami tawarkan yang pertama mewajibkan edukasi kebencanaan bagi setiap siswa-siswi di sekolah dan masyarakat. Lalu harus diadakan penataan wilayah yang lebih ketat lagi agar pembangunan tidak merusak lingkungan. Dan yang ketiga adalah negara harus bisa memastikan bahwa setiap fasilitas di wilayah tersebut merupakan infrastruktur yang tahan bencana, seperti rumah tahan gempa, drainase, dan jalur evakuasi. Kemudian oleh sebab itu, relokasi hanya dijadikan sebagai opsi terakhir ketika mitigasi memang tidak lagi memungkinkan. Dewan juri yang saya hormati, relokasi mungkin terdengar sederhana di atas kertas, tapi bagi masyarakat itu berarti meninggalkan rumah, budaya, pekerjaan, bahkan identitas diri mereka. Mitigasi di sini memberikan solusi yang lebih manusiawi, lebih berkelanjutan, lebih realistis bagi negara-negara yang tinggal di ring of fire, yang memang hidup berdampingan dengan bencana. Maka dari itu, kami sebagai tim pemerintah percaya bahwa negara harus memprioritaskan mitigasi bencana dibanding relokasi. Saya akan tutup dengan kutipan dari Nelson Mandela, yakni persiapan yang baik adalah kunci untuk menghadapi masa depan. Artinya kita tidak bisa selalu lari dari bencana yang datang, tapi kita bisa mempersiapkan diri agar dampaknya tidak semakin besar. Negara yang baik bukan negara yang memilih untuk memindahkan rakyatnya setiap ancaman datang, melainkan negara yang dapat memastikan bahwa rakyatnya tetap bisa hidup dengan aman dan nyaman di tanah yang mereka sebut rumah. Maka dari itu, tim pemerintah dengan bangga mendukung mosi ini. Terima kasih.